Saya Stefani Marito Syaloho dengan NIM 03021182126017. Saya berasal dari kelas A, Kampus Indralaya, dengan dosen pengampu Bapak RWD STMT. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang pengolahan air asam tambang pada teknologi pengolahan aktif atau passive treatment. Untuk pengertian dari air asam tambang sendiri yaitu salah satu masalah utama yang mempengaruhi operasi pertambangan batu bara. Air asam tambang biasanya ditandai dengan pH rendah serta konsentrasi logam pada besi atau mangan dan konsentrasi sulfat yang tinggi. Namun, tidak semua air asam tambang memiliki pH rendah. Kegiatan penambangan dapat mengakibatkan terjadinya perubahan lingkungan yang dapat memicu terjadinya perubahan kimiawi yang berdampak pada kualitas air tanah dan air permukaan. Salah satu permasalahan yang terjadi pada saat penambangan batu bara adalah masalah air asam tambang, yaitu air hujan atau air tanah yang tercampur dengan batuan yang mengandung sulfida yang ada di dalam batu bara, sehingga air bersifat sangat asam dan biasanya mengandung zat besi serta mangan dengan konsentrasi yang sangat tinggi. Pada proses terbentuknya air asam tambang terbentuk karena adanya mineral FeS atau pirit yang teroksidasi. Air asam tambang adalah air yang berasal dari tambang atau batuan yang mengandung mineral sulfida tertentu yang terpapar dan dalam keadaan teroksida. Beberapa sulfida logam yang sering dijumpai pada wilayah pertambangan antara lain pirit, markalsit, pirotit, galena, kalkosit, kolofit, kalkopirit, molybdenit, milerit, zalerit, dan arsenopirit. Bisa kita lihat pada tabel, yaitu pada parameter pH dengan kadar maksimumnya 6-9, sedangkan residu tersubspensi yaitu dengan kadar maksimum 400. Besi atau Fe itu 7 dan mangan kadar maksimumnya adalah 4. Selanjutnya, terdapat tipe air asam tambang. Yang pertama, air asam tambang tipe 1 yang merupakan air asam tambang yang tidak atau sedikit mengandung alkalinitas dengan pH kurang dari 4,5 dan mengandung besi, aluminium, mangan, dan logam lainnya. Asam H+ dan oksigen dengan konsentrasi yang sangat tinggi. Kemudian, terdapat air asam tambang tipe yang kedua yang merupakan memiliki kandungan zat padat terlarut tinggi, yakni mengandung besi fero dan mangan atau Mn yang tinggi, sedikit atau tanpa mengandung oksigen dengan pH lebih dari 6. Kemudian air asam tambang dengan tipe yang ketiga mengandung zat padat terlarut dengan konsentrasi sedang sampai tinggi, mengandung besi fero dan mangan dengan konsentrasi rendah sampai dengan sedang, tanpa atau sedikit mengandung oksigen dengan pH lebih dari 6 dan alkalinitas lebih besar dari keasaman atau acidity. Pada air tambang tipe keempat ini, yaitu air asam tambang tipe 1 yang dinetralkan hingga pH-nya lebih dari 6 dan mengandung partikel tersubspensi dengan konsentrasi yang tinggi. Pengendapan hidroksida logam di dalam air belum terjadi. Nah, yang terakhir ada air tambang tipe 5, yang mana air asam tambang ini telah dinetralkan sehingga pH-nya lebih besar dari 6 dan mengandung zat padat terlarut dengan konsentrasi yang tinggi. Kemudian kita masuk ke teknologi pengolahan aktif air asam tambang. Nah, pengolahan air asam tambang dapat dilakukan dengan cara menetralisasikan, yaitu
dengan menambahkan bahan kimia yang bersifat basah. Bahan kimia yang umum digunakan untuk menetralisasi adalah kapur atau CaCO3, hidratid lime atau CaOH2, soda as Na2CO3 atau caustic soda NaOH. Secara umum, ada dua metode yang dapat digunakan untuk pengolahan air asam tambang, yaitu teknologi pengolahan aktif dan teknologi pengolahan pasif. Nah, dapat kita jelaskan untuk metode teknologi yang digunakan pada air asam tambang, khususnya pengolahan aktif. Seperti yang saya jelaskan tadi, terdapat dua. Yang pertama ada teknologi pengolahan aktif atau active treatment, yang artinya menetralisasikan, aerasi, dan pengendapan. Netralisasi adalah proses penambahan bahan kimia untuk menetralisir pH air asam tambang agar proses penghilangan besi di air dapat berjalan dengan baik. Proses aerasi adalah penambahan oksigen dalam air asam tambang agar besi yang terdapat di dalam air asam tambang dapat bereaksi dengan oksigen, di mana selanjutnya Fe atau besi akan dipisahkan melalui proses pengendapan. Yang kedua, teknologi pengolahan secara pasif atau passive treatment, yaitu air diolah tanpa membutuhkan bahan kimia dan hanya menggunakan proses kimia dan biologi yang terjadi di alam. Beberapa teknologi pengolahan pasif untuk air asam tambang yang dapat digunakan adalah rawa alamiah, rawa buatan, saluran anoksis, batu kapur, sistem aliran vertikal, dan saluran terbuka batu kapur. Nah, jadi pembeda dari kedua teknologi pasif dengan aktif ini, yaitu aktif ini dia membutuhkan penambahan bahan kimia, sedangkan pasif dia tidak membutuhkan proses bahan kimia yang akan dilakukan pengolahan. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor bagaimana cara kita dalam melakukan pemilihan sistem pengolahan air asam tambang. Pemilihan sistem baik pengolahan sistem pengolahan aktif maupun pasif adalah sifat kimia air termasuk pH, konsentrasi logam, konsentrasi sulfat, dan kondisi redoks atau reduksi oksidasi dan laju mengalir, serta tujuan pengolahan air asam tambang, misalnya perlindungan infrastruktur tambang, ekosistem perairan hilir, atau sumber daya air. Faktor penting lainnya termasuk modal dan biaya operasi, ketersediaan material atau bahan kimia yang cocok untuk pengolahan, serta isu-isu manajemen lingkungan. Selanjutnya, terdapat beberapa kriteria dalam pemilihan pengolahan lingkungan, terutama pada pengolahan pasif, yaitu pemilihan sistem pengolahan air asam tambang secara pasif ditentukan berdasarkan pertimbangan kualitas air yang akan diolah, lokasi serta jumlah atau debit air yang akan diolah. Salah satu model pengambilan keputusan untuk memilih sistem pengolahan air asam tambang menurut Hedin 1994 dan Squeson 1998 untuk pengolahan air tambang yang bersifat basah atau net alkalin dengan konsentrasi besi yang tinggi tidak memerlukan penambahan alkalinitas. Dalam keadaan kondisi seperti ini, beberapa hal yang diperlukan agar pengolahan berjalan dengan baik, yaitu kondisi lingkungan oksidasi dan waktu tinggal yang cukup untuk mengendapkan oksida logam yang terjadi. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat kolam pengendapan dan jika diperlukan dapat dilanjutkan dengan lahan basah aerobik atau aerobic wetland. Nah,
Selanjutnya ada bentuk sulfur di dalam batuan. Sulfur di dalam batu bara atau batuan yang berasosiasi dengan batu bara terdapat dalam bentuk sulfur organik, sulfur atau pirit. Sulfur organik ditengarai bergabung dengan senyawa organik kompleks di dalam batu bara. Pada umumnya, jumlah senyawa sulfur jenis ini kurang reaktif terhadap senyawa kimia sehingga kurang berperan dalam pembentukan air asam tambang. Sulfur dalam bentuk sulfat biasanya ditemukan dalam jumlah yang sedikit di dalam batu bara atau batuan yang mengandung pirit yang masih baru saja dilakukannya penambangan. Sulfur dalam bentuk sulfat umumnya terjadi akibat oksidasi sulfida. Beberapa mineral sulfat seperti jarosit dapat terlarut dan menghasilkan larutan asam di dekat lingkungan permukaan. Nah, kemudian ada netralisasi. Ada beberapa jenis bahan kimia yang dapat digunakan untuk mengolah air asam tambang atau AMD. Tiap-tiap bahan memiliki karakteristik kimia yang membuatnya lebih atau kurang sesuai untuk kondisi tertentu. Pilihan terbaik di antara berbagai alternatif bergabung pada faktor-faktor teknis dan ekonomis. Untuk faktor-faktor teknisnya sendiri, yang pertama, tingkat keasamannya, laju aliran, jenis dan konsentrasi logam yang ada di dalam air, laju dan tingkat pengolahan kimia yang diperlukan, dan yang terakhir adalah kualitas air yang dikehendaki. Sedangkan pada faktor-faktor ekonomi meliputi harga bahan kimia, tenaga kerja, mesin, dan peralatan, jangka waktu pengolahan yang diperlukan, pemindahan dan pembuangan lumpur, tingkat suku bunga, dan faktor resikonya. Kemudian netralisasi besi atau Fe atau mangan Mn dengan injeksi kapur. Salah satu kendala yang sering terjadi di dalam proses netralisasi serta penghilangan zat besi dan mangan yang ada di dalam air asam tambang adalah proses pencampuran atau mix, serta proses erasi yang tidak optimal, sehingga proses netralisasi serta oksidasi besi untuk mangan tidak optimal. Untuk meningkatkan kinerja proses pembubuhan kapur, perlu dilakukan perbaikan pada sistem pencampuran atau mix, serta perhitungan dosis kapur yang disesuaikan dengan kapasitas pompa air pada asam tambang. Selain itu, untuk meningkatkan sistem erasinya, dapat dilakukan beberapa cara. Misalnya, kita dapat menggunakan sistem bevel aerator. Untuk proses mix, umumnya memerlukan waktu tinggal atau retention time sekitar 2-5 menit. Sedangkan untuk proses oksidasi besi dan mangan memerlukan waktu reaksi sekitar kurang lebih 15 menit dengan pH optimum lebih dari 7 untuk oksidasi besi, sedangkan pada oksidasi mangan mempunyai pH optimumnya lebih dari 8,5. Nah, pada sifat netralisasi ini, dia menggunakan aplikasi bevel aerator pada pengolahan air asam tambang. Bisa kita lihat pada gambar yang telah saya paparkan.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat sore. Terima kasih.